Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Allah. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun hanya melalui online. Semoga kita semua dalam keadaan baik dalam lindungan Tuhan. Kiranya ibadah online ini tidak hanya menjadi tontonan kita, tetapi kita betul-betul serius menghormatinya dan mengikutinya dengan aktif terlibat sepanjang ibadah berjalan. Semoga Tuhan memberkati kita semua melalui ibadah hari ini. Kita akan memulai ibadah ini dengan doa senyap dan votum. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam doa memohon pengampunan. Saya mendorong kita, marilah datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang jujur, mengakui segala pelanggaran yang kita lakukan. Percayalah, Tuhan bersedia mengampunimu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Engkau layak menerima pujian dan hormat daripada umat-Mu. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan, memohon belas kasihan pengampunan daripadamu. Kami mengakui kami manusia yang terbatas, penuh dengan kelemahan. Kami telah berdosa terhadap-Mu dari segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, kami merindukan anugerah pengampunan-Mu agar kami ditahirkan kembali. Berikanlah kami iman agar kami mampu mengasihi Tuhan dan mentaati kebenaran firman-Mu. Pimpinlah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Dengarlah doa permohonan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka.
Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku,
Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara dan saudari, marilah kita mengakui iman kita di hadapan Allah dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Shalom kepada semua jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur untuk anugerah Allah, kita masih boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Dan saya ingin maklumkan kepada kita bahwa pada minggu ini adalah minggu yang terakhir kita mengadakan ibadah secara online. Pada minggu hadapan kita akan mengadakan ibadah secara fisikal. Oleh itu saya mendorong semua jemaat supaya mengambil kesempatan yang ada untuk boleh beribadah bersama-sama di gereja. Nah, minggu ini kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Dan tema khotbah kita pada minggu ini ialah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berdasarkan Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga 32.
Dan sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Berkatilah semua yang mendengar, agar kami semakin didorong untuk mengenal pribadi Allah di dalam hidup kami. Dan kami serahkan sepanjang kami mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya, yang menuntun kami untuk lebih mengalami Allah di dalam hidup kami. Dan hamba-Mu yang berbicara, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicara di tengah kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang lalu kita mendengar khotbah tentang respon Yesus terhadap pandangan umum orang Yahudi, bahwa orang yang ditimpa bencana itu adalah karena akibat dosa mereka. Dan menariknya, Yesus meresponi mereka supaya mendorong bertobat, karena jika tidak mereka juga akan mengikuti nasib yang sama. Dan Yesus membawa orang ramai berpikir bahwa daripada kita ini terlalu sibuk menilai atau melihat dosa orang lain, lebih baik kita ini sadar akan dosa kita sendiri dan mengambil kesempatan yang ada untuk kita bertobat. Nah, saudara, pada khotbah kali ini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ini, Yesus menghadapi sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mempersoalkan sikap Yesus terhadap orang-orang berdosa. Yesus bukan saja menerima orang berdosa, tapi Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Dan inilah hal yang sangat tidak disenangi oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Nah, oleh itu Yesus menjawab atau Yesus meresponi orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini dengan memberikan 3 perumpamaan yang menggambarkan isi hati Allah atau siapa itu Allah dan keadaan manusia yang berdosa. Nah, perhatikan perumpamaan pertama tentang domba yang hilang. Nah, di sini perumpamaan ini bercakap tentang sifat Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, dimanapun walaupun ia masih mempunyai 99 domba, namun ia tetap mencari satu domba yang hilang atau yang sesat itu. Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba, kemudian satu yang hilang, mungkin yang satu itu dia tidak akan cari lagi. Mengapa? Karena dia berpikir bahwa dia masih untung karena masih punya 99 ekor domba. Dan yang satu itu tidak apalah kalau dia sesat, kalau dia dimakan binatang buas atau apa. Yang penting aku masih ada 99 ekor domba. Tetapi menariknya saudara, Allah tidaklah demikian. Kita yang digambarkan sebagai domba-domba. Satu yang sesat, Allah tidak membiarkan dia sesat begitu saja. Tetapi Allah berinisiatif untuk mencari dia. Seperti seorang gembala yang mengasihi dombanya. Dia mencari domba yang satu yang sesat itu. Karena domba itu berharga bagi dia. Dan inilah yang digambarkan sifat Allah. Bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Sehingga kan Allah tidak membiarkan satu pun daripada 100 domba yang sesat itu dibiarkan begitu saja, tapi dia mencarinya. Dan kemudian perumpamaan yang kedua itu tentang dirham atau uang perak yang hilang. Nah, dirham adalah mata uang logam atau perak yang mempunyai nilai sama seperti upah atau gaji sehari seorang pekerja di ladang pada waktu itu. Dan uang perak ini sangat bernilai bagi si pemilik itu. Sehingga dia berusaha mencarinya dengan menggunakan pelbagai cara untuk menemukannya. Dengan dia menggunakan pelita dan menyapu supaya dia boleh menemukan uang perak itu yang hilang, satu daripada 10 uang perak itu. Nah, saudara, ketika dia menemukan uang perak itu, dia begitu bersuka cita.
Nah, hal ini bercakap tentang mengenai nilai kita manusia yang berharga di mata Allah. Allah bukan saja baik, Allah bukan saja penuh kasih, tetapi Allah menilai atau Allah melihat manusia itu berharga di matanya. Sehingga kan Allah itu selalu menggunakan pelbagai cara untuk memimpin orang-orang berdosa itu kepada pertobatan supaya mereka kembali kepadanya. Dan saya dan Anda adalah orang yang berharga di mata Allah. Dan Allah tidak membiarkan orang-orang yang sesat itu hilang, tetapi Dia akan mencarinya. Dan ketika Ia menemukannya, Dia begitu bersukacita. Nah, kemudian perumpamaan yang ketiga itu bercakap tentang anak yang hilang. Perumpamaan di bahagian ini agak sedikit panjang berbanding dengan perumpamaan yang kedua dan yang pertama. Dan di sini Yesus lebih menjelaskan bagaimana sikap atau kepribadian Allah itu dan juga keadaan manusia yang berdosa. Nah, di dalam perumpamaan ketiga ini Yesus menggambarkan sifat Allah yang sebagai Bapa, bukan saja Bapa yang baik, bukan saja Bapa yang penuh kasih, tetapi Dia juga Bapa yang menerima orang berdosa yang bertobat. Jadi saudara, pertanyaannya di dalam bagian cerita ini, apakah yang hilang? Di dalam perumpamaan yang pertama, yang hilang itu adalah domba. Di dalam perumpamaan yang kedua, yang hilang itu adalah dirham. Kemudian yang ketiga, perumpamaan yang ketiga ini apakah yang hilang? Nah, di dalam cerita ini saudara, sebenarnya bukan hanya satu yang hilang, bukan saja si bungsu yang hilang, tetapi juga si sulung yang hilang. Nah, mari kita perhatikan. Saudara, anak bungsu ini menggambarkan orang berdosa. Dimana dia memberontak terhadap bapaknya dengan meminta haknya atau meminta harta. Kemudian dia menjualnya, lalu dia meninggalkan bapaknya dan pergi ke negeri yang jauh. Dan dia hidup berseronok, hidup berfoya-foya di dalam dosa. Nah, hal ini sama seperti sikap orang Kristen yang sudah tidak mau ke gereja, tidak lagi mau membaca Alkitab, tidak mau lagi berdoa. Dan semua hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan dibuangnya. Dan dia tidak mau lagi ada hubungan dengan gereja. Namun saudara perhatikan apakah akibat daripada dosa si bungsu ini. Akibat dosanya adalah hartanya habis. Kemudian dia mengalami kemiskinan dan terpaksa menjadi penjaga babi. Yang paling kesian saudara, pada waktu itu ketika dia lapar, dia ingin mengisi perutnya dengan makanan babi, tetapi tidak ada seorang pun yang mau memberikan kepadanya. Sungguh kesian saudara. Perhatikan, jika kita hidup dalam dosa, maka itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang kita tanggung sendiri saudara. Nah, lalu di dalam keadaan buruk si bungsu itu akhirnya pada hari itu dia menyadari akan dosanya dan dia bertobat. Dan si bungsu ini bukan saja menyadari bahwa dia sudah bersalah, bahwa dia sudah berdosa terhadap bapaknya, tetapi dia juga mengambil keputusan untuk mengakui betapa berdosanya dirinya itu terhadap bapaknya. Dia mau kembali kepada bapaknya dan mengakui betapa berdosanya dirinya dan tidak layak dirinya untuk dipanggil atau dianggap sebagai seorang anak. Dia mau kembali dengan harapan, cukuplah kalau bapakku menerima aku ini sebagai orang upahan, bukan sebagai seorang anak. Dan menariknya saudara, sikap bapak ini dikatakan ketika anak itu kembali, ketika si bungsu itu masih jauh lagi
Ayahnya telah melihatnya, lalu ayah itu berlari-lari mendapatkan dia. Ini menunjukkan saudara betapa bapak ini selalu menanti kepulangan anaknya. Mungkin saja bapak ini selalu melihat di jalanan, melihat kalau anaknya itu pulang. Dan saudara, ketika ayahnya atau bapaknya itu melihat keadaan anaknya yang tidak terurus, itu maka tergeraklah belas kasihan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan menariknya sikap bapak ini tidak menunggu anaknya itu yang datang kepadanya. Bapaknya itu bukan seperti bos yang bengis, yang marah dengan berkata, karena engkau sudah berdosa, maka selayaknya engkau yang datang kepada aku berlutut dan memohon pengampunan. Bapak itu tidak seperti itu, saudara. Sebaliknya apa yang dilakukan bapak itu, ketika anaknya masih jauh lagi, bapak itulah yang berlari-lari mendapatkan anaknya. Dia merangkulnya, dia memeluknya dengan begitu erat. Betapa menunjukkan kerinduan bapak ini terhadap anaknya, menanti anaknya itu pulang. Luar biasa kasih bapak ini, saudara. Dan bukan itu saja, bapak itu ketika anak itu pulang, dia bukan saja memeluknya, dia bukan saja merangkulnya, tetapi bapak itu memberikan dia jubah, cincin, dan sepatu pada kakinya. Dan ini menggambarkan apa yang diberikan oleh bapaknya ini, menunjukkan bapaknya menerima anaknya itu sebagai anak, bukan sebagai hamba atau bukan sebagai orang upahan, tetapi betul-betul dia menerima sebagai seorang anak. Bapak itu tidak mengingat-ingat dosa yang dilakukan oleh si bungsu ini. Sebaliknya, bapak itu menerimanya dengan memberikan yang terbaik, kesempatan kepada anak itu. Jadi saudara, di sini kita dapat melihat keindahan kasih Allah, di mana Allah digambarkan seperti Bapa ini. Dan si bungsu ini adalah keadaan kita manusia yang berdosa, yang selalu memberontak terhadap Tuhan. Kita tidak peduli akan Tuhan. Kita mau hidup sendirian. Kita tidak mau hidup dikawal atau dikontrol oleh Allah. Kita mau hidup sesuka hati tanpa mempertimbangkan apakah ini kehendak Allah atau tidak. Inilah yang manusia berdosa itu sering alami. Tetapi saudara, puji Tuhan saudara, kita memiliki Allah yang berlimpah dengan belas kasihan, Allah yang berlimpah dengan kasih karunia kepada orang yang berdosa. Dan Allah selalu mengharapkan orang yang berdosa itu kembali kepadanya. Dan Allah merindukan orang berdosa kembali kepadanya. Dan Allah mau menerima orang yang berdosa itu kembali. Seteruk apapun dosa yang kita lakukan saudara, kasih karunia pengampunan Allah selalu cukup untuk mengampuni kita. Dan Allah itu saudara sangat senang ketika melihat orang yang berdosa itu kembali kepadanya. Dan Allah bersukacita, dan dikatakan sorga juga bersukacita ketika ada satu orang yang bertobat. Allah begitu senang melihat orang yang berdosa itu bertobat kembali kepadanya, menunjukkan betapa Allah begitu mengasihi dan peduli akan manusia, karena Allah tidak mau satupun ciptaannya binasa. Nah, pertanyaannya saudara, apakah yang sering menghalang kita untuk kembali kepada Tuhan ketika kita melakukan dosa? Nah, apa yang sering menghalang kita saudara adalah perasaan kita. Perasaan yang selalu menuduh kita bahwa kita ini berdosa, kita tidak layak diampuni karena kita pasti akan mengulangi dosa yang sama. Kemudian bukan itu saja. Kemudian perasaan yang meragui, yang ragu-ragu, apakah ketika saya memohon pengampunan, apakah Tuhan betul-betul mengampuni saya? Nah, sehingga inilah yang menekan atau membebani pikiran, hati, dan perasaan kita, sehingga kita tidak tenang. Namun saudara, di dalam Mazmur 32,
Daud mengajarkan kepada kita bahwa untuk kita mau mengalami pemulihan daripada Tuhan, kita harus mengakui pelanggaran dosa kita dan bertobat. Dan bukan sekadar menyesal saja saudara, tetapi betul-betul bertobat. Nah, beza antara menyesal dan bertobat adalah menyesal itu kita hanya fokus kepada diri kita, yaitu apa yang salah yang kita sudah lakukan, kemudian kita menyesal. Tetapi bertobat bermaksud kita fokus kepada pribadi Allah, kita betul-betul mengakui bahwa kita sudah menyakiti hati Bapa dan kita bertekad supaya untuk tidak mau mengulanginya lagi. Nah, meskipun kita tidak sempurna, meskipun kadang kita jatuh bangun, tapi paling tidak kita punya niat hati yang mau hidup menyenangkan hati Bapa. Jadi saudara, setelah kita mengakui pelanggaran-pelanggaran kita, itu tidak berhenti di situ saja, tetapi ada hal yang kita perlu lakukan, yaitu meyakini bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini penting saudara. Tidak cukup kita hanya mengakui, Tuhan saya berdosa terhadap-Mu. Tidak berhenti di situ, tetapi kita juga perlu meyakini bahwa ketika kita memohon pengampunan daripada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dan inilah keyakinan Daud saudara, bahwa ketika dia mengakui dosanya di hadapan Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima, di situ dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku terhadap Tuhan, kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan kerana dosaku. Saudara, pemazmur menasihati semua orang yang percaya supaya jangan kita mengeraskan hati ini, yaitu dengan berusaha sendiri menyelesaikan dosa kita ataupun menutup-nutup dosa kita, karena saudara, itu tidak akan pernah membantu untuk membereskan dosa itu. Hanya Yesus Kristus saja yang dapat membereskan dosa kita. Oleh sebab itu saudara, mari datang kepada Tuhan, memohon pengampunan daripadanya dan bertekad untuk tidak lagi mau mengulanginya lagi. Dan saudara, dalam kitab Yosua menjelaskan sifat Allah yang tidak berdendam. Memang kemarahan Allah itu sangat menakutkan, tetapi tidak lama. Dan inilah saudara, puji Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang penyayang, Allah yang berlimpah kasih setia, Allah yang tidak berdendam, Allah yang peduli, Allah yang memulihkan, dan Allah yang mau menerima orang berdosa yang bertobat. Saudara, oleh itu saya mendorong kita semua, bagi kita yang mungkin yang sedang hilang damai sejahtera karena kita masih menutup atau kita masih menyimpan dosa yang kita tidak diakui di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita mengambil kesempatan hari ini untuk kita mengakui dosa kita di hadapan Allah dan memohon Tuhan mengampuni kita. Dan kemudian yakinlah bahwa Tuhan mengampunimu ketika kita sungguh-sungguh dengan rendah hati, dengan hati yang hancur meminta pengampunan daripada Tuhan. Dia Allah yang setia dan adil akan membersihkan segala kejahatan kita, dan Tuhan mengampuni kita. Saudara, kemudian Yesus menceritakan yang hilang dalam cerita ini juga adalah anak yang sulung. Nah, anak sulung ini saudara dikatakan bahwa dia merasa marah dan dia tidak gembira kepada bapaknya karena dia mengadakan pesta bagi adiknya yang sudah kembali. Dan si sulung ini tidak mau mengikuti pesta tersebut. Nah, si sulung ini dia merasa iri hati terhadap adik dia yang begitu sudahlah berdosa, sudahlah melakukan kesalahan, tetapi disambut dengan meriah pula kepulangannya. Sebaliknya si sulung ini berkata bahwa dia sudah melayani bapaknya itu bertahun-tahun dan dia tidak pernah melanggar perintah bapaknya, tetapi dia tidak diberi pun seekor kambing untuk dia boleh bersukacita atau berpesta dengan sahabat-sahabatnya. Dia seperti memberontak di sini. Dan bukan itu saja, dia malah memburuk-burukan adiknya
yang berdosa itu. Nah, tetapi bapa itu dengan sabar memujuk si sulung dengan berkata, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Nah, saudara, di sini bapa ini mau mengoreksi si sulung bahwa kamu itu tinggal serumah dengan aku. Tetapi kamu tidak pernah pun mau menjalinkan hubungan dengan aku, menganggap aku sebagai bapamu, tetapi engkau menganggap dirimu sebagai upah, sebagai orang upahan. Kau tidak pun pernah menikmati kehadiran aku sebagai bapamu. Dan saudara, si sulung ini merasa dirinya itu lebih baik atau lebih benar daripada adiknya, sehingga dia merasa dirinya lebih pantas atau lebih layak diperlakukan lebih baik daripada adiknya itu. Dan kita lihat di sini kedua-dua, si bungsu dan si sulung berdosa, di mana si bungsu memang melakukan kesalahan, memang dia berdosa, yaitu dia pergi ke negeri yang jauh, meninggalkan ayahnya, memboroskan hartanya, dan di sana dia hilang di negeri yang jauh itu. Dan anak yang sulung ini juga, dia juga berdosa karena merasa dirinya lebih benar, lebih baik daripada adiknya, dan dia hilang di rumahnya sendiri. Namun pun demikian, kedua-dua mereka ini ditawarkan pengampunan dan keselamatan. Jadi tindakan si sulung ini seperti ciri khas orang Farisi dan ahli Taurat, dan inilah yang Yesus tegur tentang sikap mereka. Dan mereka juga adalah orang yang hilang atau sesat yang perlu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mereka sepatutnya bersukacita bersama dengan Yesus ketika ada orang berdosa yang bertobat dan kembali kepada Allah, malah bukan memburuk-burukan orang berdosa yang kembali kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara, dalam konteks kita, meskipun orang-orang di sekitar kita membenci kita atau memulaukan kita atau menolak kita karena mungkin ada dosa yang kita lakukan yang diketahui oleh orang-orang, sehingga mereka mulai memandang serong terhadap kita, sehingga kita diperlakukan seperti orang yang hina, kita menjadi buah mulut orang, dan kita dipercakap-cakapkan. Saudara, tidak mengapa. Satu hal yang kita perlu pegang baik-baik di sini, yang penting adalah Tuhan Yesus tidak pernah menolak Anda. Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita yang sudah pernah melakukan dosa. Seteruk apapun dosa itu, Tuhan tidak menolak kita ketika kita kembali kepadanya. Malah yang Tuhan berikan adalah penghiburan. Tuhan berikan kelegaan kepada orang yang bertobat. Jadi tidak apa kalau orang di sekeliling kita tidak menerima kita. Yang penting Bapa di sorga menerima kita sebagai anak-anaknya dan memberikan kita kesempatan. Dan jika ada orang yang bertobat di sekeliling kita, saudara, janganlah kita iri hati atau memburuk-burukan atau menjatuhkan mereka. Sebaliknya, marilah kita menyokong mereka. Mari kita bersama-sama bersukacita, bergembira karena teman-teman kita sudah kembali kepada Tuhan. Jangan sampai saudara kita ini menjadi orang Kristen yang aktif di gereja, tapi sebenarnya kita juga adalah orang yang hilang atau sesat seperti si sulung ini, karena kita merasa diri kita ini lebih baik, lebih benar daripada orang-orang di luar sana, sehingga kita tidak perlu bertobat. Sepatutnya saudara kita harus selalu sadar diri bahwa sebelumnya kita juga adalah orang-orang yang sesat, tetapi karena anugerah Allah kita diberi kesempatan untuk diselamatkan. Jadi saudara, ketiga perumpamaan ini menyatakan sifat Allah yang penuh dengan limpah kasih. Allah memandang manusia begitu berharga sehingga dia mencari yang hilang.
Dan perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang ini menunjukkan Allah mencari manusia berdosa. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Disinilah keindahan kasih Allah kita, saudara. Dia yang mencari orang berdosa. Kemudian perumpamaan yang ketiga tentang anak yang hilang. Walaupun bapa itu digambarkan tidak mencari anaknya yang pergi meninggalkan bapaknya, tetapi di sini dinyatakan bukan soal cari atau tidak cari, tetapi di sini dikatakan tentang soal sifat Allah yang mahu menerima orang berdosa yang bertobat dan kembali kepadanya. Yang ketiga-tiga ini, saudara, perumpamaan ini saling melengkapi, menggambarkan siapakah Allah itu. Dan kita manusia yang berdosa. Maka itu ketahuilah dan sadarilah, kita memiliki Allah yang penuh dengan kasih, yang mau menerima orang berdosa. Allah selalu menanti orang berdosa kembali kepadanya, dan Allah tidak akan membuang dan menolaknya. Sebaliknya Allah mau memulihkan hidup orang-orang berdosa. Dan kiranya, saudara, kita semakin didorong untuk mengenal Allah di dalam hidup kita. Dan semoga Allah menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami belajar mengenai tentang sikap atau tentang kepribadian Allah yang begitu mengasihi orang-orang yang berdosa, sehingga ini memberikan kami harapan bahwa orang-orang berdosa masih ada harapan untuk diselamatkan. Dan berilah kami pimpinan Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami tidak menjadi orang yang sesat atau yang terhilang, menganggap diri ini selalu benar dan selalu lebih baik daripada orang lain sehingga tidak memerlukan pertobatan. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami selalu sadar bahwa kami juga perlu pertobatan di dalam hidup kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih firman-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yesus seperti gembala, kami sebagai domba-Nya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan sudah berjanji menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberi dalam kuasa yang dibelenggu dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Engkaulah sahabat kami, pelindung dalam hidup. Peliharakanlah domba-Mu dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan dalam hidup kami sepanjang 1 minggu lalu. Kami mengakui kasih karunia-Mu lah yang memampukan kami tabah menghadapi hari-hari hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah belajar hari ini. Berkatilah semua yang sudah mendengar, agar kami sungguh-sungguh mengenal isi hati Bapa yang mau menerima
dan mengampuni orang yang berdosa dan bertobat. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk selalu menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, supaya diberikan hati yang rindu dan setia beribadah kepada Engkau, walaupun hanya melalui online. Kami memohon supaya Roh Kudus menjamah hati mereka yang sudah mulai lemah imannya, agar mereka dikuatkan kembali. Kami memohon kesembuhan daripada Tuhan bagi pribadi-pribadi yang sedang mengalami apapun bentuk sakit penyakit, termasuk mereka yang sedang dijangkiti COVID. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Kiranya kesembuhan terjadi dalam tubuh mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah mereka iman sehingga ada kekuatan dan kesanggupan untuk menanggung segala penderitaan mereka. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya lenyapkanlah virus corona ini dari muka bumi kami. Tetapi biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon hikmat kebijaksanaan untuk hidup di tengah-tengah kesukaran hari ini. Berilah kami kemampuan untuk berjuang dan bertahan. Berikanlah hati setiap rakyat untuk bertanggung jawab bersama-sama kerajaan memerangi penularan virus ini dengan mematuhi SOP dan menerima vaksin. Lindungilah semua barisan hadapan dan berilah mereka kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas mereka. Kami berdoa untuk keadaan negara kami dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Kami percaya bahwa pemerintahan Tuhan adalah yang terbaik. Oleh itu kami mohon pemerintahan mula yang terlaksana di negara kami, juga di dunia ini. Berkatilah para pemimpin kami, berilah mereka hati yang penuh dengan kasih Allah dan hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat mentadbir negara seperti yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi uang persembahan kepada gereja untuk pelayanan kerajaan Allah. Apa yang kami punya, inilah yang kami berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan rela. Berkatilah uang ini supaya dapat diguna pakai dalam pelayanan gereja bagi kemuliaan nama-Mu. Dengarlah permohonan kami, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas, selalu bersandar dan cinta hidup di hadapan-Nya. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Saudara dan saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa ucapan syukur. Kemudian kita akan mengungkapkan doa Bapa kami, dan setelah itu dengan iman kita akan menerima berkat daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Pimpinlah hidup kami dalam kami memulai minggu yang baru, agar kami terus didorong untuk mengenal Allah lebih mendalam lagi. Dan biarlah kami selalu diajar untuk menghargai anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Mari kita mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dan saudari, terimalah berkat daripada Tuhan Allah dengan iman. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. 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 Ke tempat yang tertinggilah, gelap jiwaku merindulah. Kau naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan tetapkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di